Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Ya, masih semangat belajar ya? Ya. Semoga kalian semua tidak bosan bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran akidah akhlak. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu mengenai akhlak terpuji. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu tanggung jawab, apa sih dalilnya, nah itu ya, apa manfaatnya dari tanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya mengenai sikap adil dan sikap bijaksana. Nah, itu ya. Jadi silahkan disimak pada video ini apa sih adil itu. Nah, apa bunyi dalilnya, apa manfaatnya. Nah, terus bagaimana si bijaksana itu, terus bagaimana ciri-cirinya dan apa manfaat dari bijaksana. Nah, silahkan disimak video Bapak pada hari ini. Adil. Apa sih adil itu? Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Adil artinya tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa memihak, tanpa mengurangi atau melebihkan. Berbuat adil adalah akhlak terpuji. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat adil. Contoh sederhananya, yakni ketika kita memiliki sepatu, nah pasti kalian tidak meletakkan sepatu itu di atas kasur atau menyimpannya di atas kasur, melainkan kalian pasti menyimpannya yaitu berada di rak sepatu atau di tempat sepatunya. Nah, jika kalian meletakkan sepatu itu atau menyimpan sepatu itu di kasur atau tidak pada rak sepatu, maka kalian bisa disebut sebagai orang yang tidak adil. Karena apa? Karena kalian tidak menempatkan sepatu tersebut atau sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil seperti di dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah, patut kita untuk melaksanakan atau bersikap adil. Nah, apa sih manfaatnya jika kita bersikap adil? Nah, manfaatnya yang itu pertama, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan adil merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah Allah akan meridhoi kita. Nah, yang kedua yaitu memperoleh keberkahan hidup. Nah, jika kita berbuat adil, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup atau kebaikan dari kehidupan ini. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, jika kita berlaku adil nih, nah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan disenangi orang dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, disenangi oleh orang banyak. Nah, jika kita berlaku adil, sama saja kita tidak membeda-bedakan orang. Nah, itu kan jadi akan lebih sudah pasti kita akan disenangi oleh banyak orang karena kita
tidak membeda-bedakan orang tersebut. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya dari akhlak terpuji yaitu bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Ada yang tahu tidak? Ya, bijaksana adalah sikap atau termasuk dari akhlak terpuji. Bijaksana artinya berbuat secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Termasuk bijaksana jika memperlakukan orang lain dengan baik dan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, contohnya itu atau yang dimaksud dari pengertian ini yaitu melakukan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jika kita berperilaku atau bergaul dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Nah, jika kita bergaul dengan orang yang lebih muda atau adik-adik kita harus bisa menyayangi mereka. Nah, itu ya. Jadi contoh gampangnya atau pengertian gampangnya itu kita bisa menempatkan diri kita. Nah, jika kita berinteraksi dengan kakak tingkat atau dengan bapak ibu guru, nah itu bisa dengan kata-kata yang sopan. Nah, itu. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang bijaksana itu? Di sini ada 5. Yang pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, tentu sangat sulit ya jika kita dijahati orang lain, kita tidak membalas kejahatan itu, malah kita balas dengan kebaikan. Nah, itu sangat sulit pada prakteknya. Tapi itulah orang bijaksana, dia tidak pernah memiliki rasa dendam gitu. Nah, yang kedua, menjaga kehormatan keluarga. Nah, menjaga kehormatan keluarga itu ya sama saja menjaga nama baik keluarga. Nah, jadi kita ya harus berperilaku sopan baik di dalam keluarga ataupun di luar keluarga atau di lingkungan masyarakat kita. Nah, yang ketiga menghormati kedua orang tua. Nah, orang yang bijaksana itu pasti dia menghormati kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Jadi tidak pernah membantah apa yang diperintahkan, terus selalu mendengarkan nasihatnya, menjalankan semua yang diperintahkan. Itu. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu menghormati orang yang lebih tua. Nah, tadi disebutkan ya sudahan, kalau contoh dari sikap bijaksana itu yaitu menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir, ciri-cirinya itu menyayangi orang yang lebih muda. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa contohnya yaitu menyayangi orang yang lebih muda. Nah, maka itu orang yang bijaksana yaitu orang yang bisa menempatkan dirinya, dengan siapa sih dia berbicara, dengan siapa sih dia berinteraksi. Nah, itu orang yang disebut orang yang bijaksana. Nah, apa sih manfaat dari bersikap bijaksana itu? Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat mewujudkan sikap disiplin. Nah, jadi orang yang bijaksana itu pasti dia sudah bisa menerapkan kedisiplinan gitu. Dia tahu dia posisi sebagai apa gitu. Jika dia sebagai murid, dia pasti akan disiplin untuk mengumpulkan tugas, akan mengikuti pelajaran. Nah, itu. Yang kedua yaitu dapat menegakkan yang hak dan yang batil. Nah, itu. Jadi orang yang bijaksana itu dapat menentukan mana sih yang hak, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu. Dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang ketiga, dapat terlaksana suatu kewajiban. Nah, orang yang bijaksana dia pasti akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, itu ya manfaatnya. Yang keempat yaitu dapat mewujudkan sikap keadilan. Nah, jika kita sudah bijaksana nih, sudah pasti kita bersikap adil gitu kan. Kita seimbang, tidak condong ke kanan atau condong ke kiri gitu. Jadi harus
tegak di tengah-tengah itu ya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai sikap atau akhlak terpuji, yakni mengenai sikap adil dan sikap bijaksana. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai pelajaran di bab keempat ini mengenai akhlak terpuji. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan kepada Anda sekalian dapat bermanfaat dan dapat diambil kebaikannya. Nah itu ya. Oke, sampai sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.